Selamat siang, perkenalkan nama saya Imade Yoga Sandika Putra, NIM 181388117 dari program studi kimia. Baik, di sini saya akan membahas tes awal praktikum uji protein. Yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang protein? Kata protein berasal dari bahasa Yunani, proteios, yang berarti pertama. Protein merupakan komponen utama dalam sel hidup dan memegang peranan penting dalam proses kehidupan. Dalam kehidupan sehari-hari, protein terdapat pada telur, kacang-kacangan, rambut, kulit, wol, darah, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan nomor 2. Jelaskan mengapa protein disebut senyawa organik yang memiliki berat molekul tinggi. Nah, protein merupakan senyawa organik kompleks yang memiliki bobot molekul tinggi dan merupakan polimer dari monomer-monomer asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida. Peptida dan protein merupakan polimer kondensasi dari asam amino dengan penghilangan unsur air dari gugus amino dan karboksil. Selanjutnya, pertanyaan 3. Ditinjau dari strukturnya, protein terjadi menjadi 4 jenis protein. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis struktur protein dari sisi ikatan yang terkandung dalam masing-masing struktur protein tersebut. Baik, yang pertama, protein memiliki 4 struktur, yaitu struktur primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Nah, penjelasan dari masing-masing struktur itu yaitu yang pertama struktur primer. Struktur primer adalah urutan linear asam-asam amino yang dihubungkan oleh ikatan peptida. Struktur primer menjadi dasar rantai polimer yang menggambarkan susunan asam-asam amino pada rantai peptidanya tanpa memperhatikan kemungkinan adanya interaksi antara asam-asam amino. Pada struktur primer, terdapat urutan asam-asam amino yang menyusun protein. Nah, struktur sekunder merupakan ikatan yang terdapat pada struktur sekunder, meliputi ikatan yang terdapat pada struktur primer atau kovalen, dan ikatan hidrogen antar oksigen karbonil dan hidrogen amida dari ikatan peptida. Ikatan hidrogen ini terbentuk menurut pola yang teratur sehingga membentuk struktur yang unik seperti alpha helix dan beta sheet. Baik, yang ketiga, struktur tersier. Struktur tersier protein adalah susunan 3 dimensi protein yang meliputi pelipatan unsur-unsur struktur sekunder. Unsur-unsur struktur sekunder utama alpha helix dan beta sheet, namun proporsi dan kombinasinya sangat bervariasi. Pada struktur sekunder, elemen-elemen struktur sekunder dikemas dalam bentuk tertentu. Pada pengemasan ini, dilibatkan berbagai ikatan dan interaksi kimia antara lain seperti disulfida antar asam amino sistein, ikatan hidrogen, ikatan ionik antar gugus-gugus yang terionisasi, interaksi hidrofobik dan hidrofilik, serta ikatan kovalen koordinasi. Kesemua ikatan maupun interaksi di samping ini membentuk struktur tersier, juga berperan sebagai penstabil. Baik, struktur yang terakhir yaitu struktur kuartener, yaitu struktur kuartener protein terjadi karena asosiasi dari 2 lebih subunit polipeptida membentuk protein dimer, trimer, tetramer, atau yang lebih besar. Pada struktur kuartener, protein terjadi interaksi antara struktur protein tersier membentuk suatu agregat yang memiliki fungsi biologi tertentu. Ikatan yang terlibat biasanya ikatan kovalen-kovalen dan kebanyakan ikatan hidrofobik terjadi pada daerah-daerah nonpolar. Misalnya, pada hemoglobin terdiri dari 4 rantai polipeptida atau subunit, biasanya 2 pasang subunit identik membentuk hemoglobin tetramer yang memiliki fungsi lebih efektif. Baik, selanjutnya pertanyaan nomor 4. Sebutkan fungsi protein bagi kesehatan manusia. Nah, protein mempunyai fungsi unik bagi tubuh, antara lain menyediakan bahan-bahan yang penting perannya untuk pertumbuhan dan memelihara jaringan tubuh, mengatur kelangsungan proses di dalam tubuh dan memberi tenaga jika keperluannya tidak dapat dipenuhi oleh karbohidrat dan lemak. Selain itu, adapun fungsi protein bagi kesehatan manusia adalah pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan dan sel-sel tubuh, pembentukan ikat-ikatan esensial tubuh, hormon-hormon seperti tiroid, insulin, epinefrin adalah protein. Demikian juga berbagai enzim. Mengatur keseimbangan air, cairan-cairan tubuh terdapat dalam 3 kompartemen,
intraseluler atau di dalam sel, ekstraseluler atau interseluler di luar sel, dan intravaskular atau di dalam pembuluh darah. Selanjutnya, pemelihara netralitas tubuh. Protein tubuh bertindak sebagai buffer, yaitu bereaksi dengan asam basa untuk pH pada taraf konstan. Kemudian, protein juga berfungsi untuk pembentuk antibodi. Kemampuan tubuh untuk memerangi infeksi bergantung pada kemampuan tubuh memproduksi antibodi. Kemudian, mengangkut zat-zat gizi dari saluran cerna ke dalam darah. Nah, dari darah ke jaringan, dan melalui membran sel ke dalam sel-sel. Dan fungsi yang terakhir yaitu sebagai sumber energi. Protein ekivalen dengan karbohidrat karena menghasilkan 4 kalori per gram proteinnya. Baik, kemudian pertanyaan yang nomor 5, jelaskan perbedaan proses yang terjadi pada larutan protein yang diendapkan dengan garam dan dengan logam. Nah, pada protein yang diendapkan dengan garam, apabila terdapat garam-garam anorganik pada konsentrasi tinggi dalam larutan protein, maka kelarutan protein akan berkurang sehingga menyebabkan terjadinya pengendapan protein tersebut. Nah, hal ini terjadi karena ion-ion garam berkompetisi dengan molekul-molekul protein untuk mengikat atau terhidrasi. Karena kemampuan ion-ion garam terhidrasi lebih besar daripada molekul-molekul protein, maka molekul protein akan mengendap. Pengendapan yang umum dilakukan adalah dengan menggunakan garam amonium sulfat. Teknik ini didasarkan atas fakta bahwa kelarutan kebanyakan protein dalam larutan garam dengan konsentrasi tinggi sangatlah rendah. Ketika konsentrasi garam ditingkatkan, maka protein akan keluar dari larutan dan mengendap. Proses ini disebut dengan salting out. Konsentrasi garam yang diperlukan pada kondisi salting out ini bervariasi. Kemudian, protein yang diendapkan dengan logam. Nah, garam logam berat umumnya mengandung Hg2+, Pb2+, Cd2+, dan logam lainnya dengan berat atom yang besar. Reaksi yang terjadi antara logam berat akan mengakibatkan terbentuknya garam-garam protein yang tidak larut. Ion-ion positif yang mengendapkan protein adalah Hg2+, Fe2+, Ci2+, dan Pb2+. Sedangkan ion-ion negatif yang dapat mengendapkan protein adalah ion salisilat, trikloreasetat, piktrat, tanat, dan sulfosalisilat. Dasar reaksi netralisasi protein dan dihasilkan protein yang mengendap. Mohon maaf. Baik, selanjutnya pertanyaan nomor 5. Jelaskan perbedaan proses yang terjadi pada larutan protein yang diendapkan dengan garam dan dengan logam. Nah, pada larutan protein yang diendapkan dengan garam, yaitu apabila terdapat garam-garam anorganik pada konsentrasi tinggi dalam larutan protein, maka kelarutan protein akan berkurang sehingga menyebabkan terjadinya pengendapan protein tersebut. Hal ini terjadi karena ion-ion garam berkompetisi dengan molekul-molekul protein untuk mengikat air atau terhidrasi. Karena kemampuan ion-ion garam terhidrasi lebih besar daripada molekul-molekul protein, maka molekul protein akan mengendap. Pengendapan yang umum dilakukan adalah dengan menggunakan garam amonium sulfat. Teknik ini didasarkan atas fakta bahwa kelarutan kebanyakan protein dalam larutan garam dengan konsentrasi sangat tinggi sangatlah rendah. Ketika konsentrasi garam ditingkatkan, maka protein akan keluar dari larutan dan mengendap. Proses ini disebut dengan salting out. Konsentrasi garam yang diperlukan pada kondisi salting out ini bervariasi. Kemudian, larutan protein yang diendapkan dengan logam yaitu garam logam berat umumnya mengandung Hg2+, Pb2+, Cd2+, dan logam lainnya dengan berat atom yang besar. Reaksi yang terjadi antara garam logam berat akan mengakibatkan terbentuknya garam-garam protein yang tidak larut. Ion-ion positif yang dapat mengendapkan protein adalah Hg2+, Fe2+, Cu2+, dan Pb2+, sedangkan ion-ion negatif yang dapat mengendapkan protein adalah ion salisilat, trikloreasetat, piktrat, tanat, dan sulfosalisilat. Dasar reaksi pengendapan oleh logam berat adalah penetralan muatan. Dengan adanya muatan positif dari logam berat, akan terjadi netralisasi protein dan dihasilkannya protein yang mengendap.
Endapan protein ini akan larut kembali pada penambahan basa alkali seperti NaOH, KOH, dan lain sebagainya. Sifat pengendapan ini bersifat irreversible. Kemudian, pertanyaan 6. Berikut adalah proses pemurnian protein dengan teknik dialisis. Jelaskan kapan dan di mana proses dialisis diperlukan. Baik, teknik dialisis ini digunakan pada proses pemurnian protein. Pada tahap dialisis, protein ditempatkan dalam kantung atau membran semi-permeable yang direndam dalam larutan buffer tertentu. Molekul yang berukuran kecil akan keluar melalui membran, sedangkan molekul yang berukuran besar akan tertahan di dalam membran dialisis. Selanjutnya, nomor 7, jelaskan prinsip uji Biuret pada percobaan kualitatif larutan protein. Baik, Biuret adalah senyawa dengan dua ikatan peptida yang terbentuk pada pemanasan dua molekul urea. Ion Cu2+ dari bereaksi Biuret dalam suasana basah akan bereaksi dengan polipeptida atau ikatan-ikatan peptida yang menyusun protein membentuk senyawa kompleks berwarna ungu atau violet. Reaksi positif ditandai dengan terbentuknya warna ungu karena terbentuk senyawa kompleks antara Cu2+ dan N dari molekul ikatan peptida. Banyaknya asam amino yang terikat pada ikatan peptida juga mempengaruhi warna reaksi ini. Senyawa dengan dipeptida memberikan warna biru, tripeptida berwarna ungu, dan tetrapeptida serta peptida kompleks memberikan warna merah. Baik, selanjutnya pertanyaan nomor 8. Pengendapan dengan garam, ada peristiwa salting in dan salting out. Jelaskan perbedaan kedua konsep tersebut. Baik, proses salting out yaitu ketika konsentrasi garam ditingkatkan, maka protein akan keluar dari larutan dan mengendap. Salting out adalah peristiwa adanya zat terlarut tertentu yang mempunyai kelarutan lebih besar dibandingkan zat utama, akan menyebabkan penurunan kelarutan zat utama atau terbentuknya endapan karena adanya reaksi kimia. Pengendapan pada metode salting out terjadi karena proses persaingan antara garam dan protein untuk mengikat air. Grup ion pada permukaan protein menarik banyak molekul air dan berikatan dengan sangat kuat. Kekuatan ionik garam pada konsentrasi tinggi semakin kuat sehingga garam dapat lebih mengikat molekul air. Selanjutnya, salting in adalah adanya zat terlarut tertentu yang menyebabkan kelarutan zat utama dalam solvent menjadi lebih besar. Metode salting in dilakukan dengan menambahkan garam yang tidak jenuh atau pada konsentrasi rendah sehingga protein menjadi bermuatan dan larut dalam larutan garam. Kelarutan protein akan terus meningkat sejalan dengan peningkatan konsentrasi garam. Apabila konsentrasi garam ditingkatkan terus, maka kelarutan protein akan turun pada konsentrasi garam yang tinggi, protein akan mengendap. Selanjutnya, pertanyaan nomor 9. Apa yang terjadi jika larutan protein ditambahkan dengan bahan dan reagen larutan NH4 2 kali SO4? Apakah ada perbedaan yang terjadi bila larutan protein ditambahkan NH2SO4? Baik, dalam hal ini tidak ada perbedaan antara penambahan NH4 2 kali SO4 dan Na2SO4. Pada protein akan menurunkan kelarutan protein dan terjadi pembentukan senyawa dark larut antara protein dengan amonium sulfat atau protein mengalami pengendapan. Jika larutan protein terbentuk dengan bahan dan reagen larutan NH4 2 kali SO4, maka akan dapat terbentuk larutan jenuh dan kemudian akan terbentuk endapan yang dapat disaring. Selanjutnya pertanyaan nomor 10. Uji koagulasi. Larutan albumin telur sebanyak 5 ml ditambahkan 2 tetes larutan asam asetat 1 molar. Kemudian dipanaskan dalam pemanas air selama 5 menit sehingga terbentuk endapan. Jelaskan perbedaan koagulasi dengan pengendapan. Koagulasi merupakan proses destabilisasi partikel koloid dengan cara dilakukan penambahan senyawa kimia sehingga partikel-partikel tersebut akan bersifat netral dan membentukkan endapan karena adanya gaya gravitasi. Sedangkan pengendapan merupakan proses pembentukan endapan berbentuk padat yang dinyatakan tidak dapat larut dalam air walaupun endapan tersebut sebenarnya memiliki kelarutan walaupun nilai kelarutannya kecil. Baik, selanjutnya pertanyaan nomor 11. Jelaskan mengapa larutan protein dapat mengendapkan alkohol. Baik, dasar dari pengendapan protein dengan alkohol adalah kompetisi pembentukan ikatan antara protein air dengan alkohol air. Alkohol dapat mengendapkan protein karena gus fungsional dari alkohol atau OH
lebih kuat mengikat air melalui pembentukan ikatan hidrogen dibandingkan dengan molekul protein, sehingga kelarutan protein dalam air berkurang. Selanjutnya, pertanyaan nomor 12. Jelaskan contoh aplikasi pengenapan protein dengan logam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada hal ini dikutip dari jurnal, denaturasi protein, yaitu proses masuknya logam berat ke dalam tubuh kerang, dikarenakan adanya pembuangan limbah yang mengandung logam berat secara terus-menerus. Selanjutnya, pertanyaan nomor 13. Jelaskan contoh aplikasi pengenapan protein dengan garam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, aplikasi pengenapan protein dengan garam dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya adalah adanya proses pengenapan LGG dari serum darah, proses pembuatan tahu, endapan garam telah banyak digunakan untuk vaksinasi. Aplikasi praktisnya adalah melipat protein rekombinan. Selanjutnya, pertanyaan nomor 14. Apakah jenis pengenapan yang digunakan pada proses pembuatan tahu lombok? Baik, pada proses pembuatan tahu lombok menggunakan jenis pengenapan koagulasi. Tahu adalah makanan padat yang dicetak dari sari kedelai atau glisin SPP dengan proses pengenapan protein pada titik isoelektriknya, tanpa atau dengan penambahan zat lain yang diizinkan. Pembuatan tahu pada prinsipnya dibuat dengan mengekstrak protein, kemudian mengumpalkannya, sehingga terbentuk padatan protein. Bahan penggumpal yang biasa digunakan dalam pembuatan tahu adalah asam cuka atau CH3COH, batu tahu atau CaSO4NaH2O, dan larutan bibit tahu atau larutan perasan tahu yang telah diendapkan 1 malam. Tahu diperoleh dari proses koagulasi susu kedelai menggunakan koagulan. Umumnya, koagulan yang digunakan dalam proses pembuatan tahu adalah garam atau CaCl2, CaSO4, MgCl2, dan asam asetat, glukonosa, lactone, atau disebut dengan DDL. Koagulasi terjadi karena adanya crosslink molekul protein pada susu kedelai dengan kation divalen. Baik, pertanyaan yang terakhir. Jelaskan temuan percobaan optimasi pengenapan albumin dengan variasi suhu, pH, dan konsentrasi etanol dalam plasma darah melalui metode simplex lattice design. Yang artikelnya dapat disimak pada link berikut. Nah, pada percobaan optimasi pengenapan albumin dengan variasi suhu, pH, konsentrasi etanol dalam plasma darah melalui metode simplex lattice design, dapat ditemukan hasil optimal pengenapan albumin berada pada suhu minus 10 derajat Celcius pada pH 4,8 dengan konsentrasi etanol sebesar 40%. Mendapatkan hasil yang optimal dengan rata-rata respon albumin sebanyak 53,590 μJ jika dibandingkan dengan rata-rata komposisi formula yang lainnya. Baik, sekian pembahasan mengenai tes awal praktikum. Saya tutup dengan terima kasih.